Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi dua menu gorengan terbaru yang cocok banget untuk jadi menu tambahan jualan teman-teman di rumah. Resep ini cukup praktis, jadi untuk pemula pun pasti langsung bisa bikinnya. Pertama kita buat dulu untuk sausnya ya. Kita panaskan sedikit minyak, kita tumis 2 siung bawang putih dan 3 buah cabai. Ini cabainya cabai rawit ya. Kita tumis dulu sampai harum. Setelah matang dan juga berbau harum, lanjut tambahkan 300 ml air. Kita masak. Kita masukkan semua. Lanjut tambahkan 100 gram gula merah. Sambil menunggu mendidih, ini langsung aku bumbuin aja dengan kaldu bubuk, garam, dan 1 sendok makan saus tiram. Untuk air asam jawanya ini dari 1 buah asam ya, jadi nggak usah terlalu asam-asam banget. Dan biar warnanya juga tambah pekat, ini aku beri dengan 1 sendok makan kecap manis. Setelah tercampur rata dan icip-icip rasanya udah pas, baru kita beri dengan 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan air. Kita masukkan sambil diaduk-aduk ya, biar tepungnya tidak menggumpal. Nah, ini udah pas. Udah kental, bisa kita matikan api. Lanjut kita mau bikin dulu untuk isian gorengannya. Kita tumis 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku hanya geprek dan cincang kasar saja. Setelah matang, tambahkan 150 gram wortel yang sudah kita potong-potong. Ini potongnya sekecil seperti korek api ya. Lalu tambahkan 200 gram kubis yang sudah kita potong-potong juga. Lalu kita bumbuin dengan garam, kaldu bubuk. Kita aduk dulu sampai tercampur rata dan ini nggak perlu lama-lama ya. Setelah tercampur rata, tambahkan sekitar 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk kembali, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, bisa langsung kita matikan api ya. Masaknya nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah mateng, bisa kita masukkan ke dalam wadah dulu. Lanjut kita mau bikin untuk tepung pencelup. Siapkan 150 gram tepung terigu, tambahkan setengah saset kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu kita aduk rata dengan air. Ini airnya aku tambahkan dengan 200 ml dulu ya. Kita aduk sampai rata dulu, sampai tercampur. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi karena kita menggunakan telur. Setelah tercampur, ini aku tambahkan dengan 1 butir telur berukuran sedang. Kita aduk kembali. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Untuk teksturnya itu seperti ini ya. Ini teksturnya udah pas banget. Jadi kalau teman-teman nanti masih terlalu kental, bisa ditambahkan dengan air lagi ya. Karena memang besar kecilnya telur itu berbeda. Jadi kita sesuaikan aja airnya. Isian dan tepung pencelup sudah siap. Lanjut di sini aku siapkan 1 bungkus kulit lumpia. Aku pakai 1 bungkus ini isi 20 ya. Kita ambil 1 lembar, kita ambil 1 sendok makan isian, kita bikin memanjang seperti ini ya. Lalu kita olesi bagian pinggirnya dengan adonan pencelup tadi. Kita gulung-gulung sambil direkatkan seperti ini. Lakukan sampai semua selesai terisi dan siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya, minyak harus banyak dan juga benar-benar panas. Kita masukkan ke dalam adonan pencelup dan kita goreng. Untuk teknik menggorengnya, kita masukkan secukupnya aja ya, jangan ditumpuk-tumpuk.
Setelah kita masukkan ke dalam minyak, itu jangan langsung dibalik ya. Kita biarkan dulu sampai agak kaku seperti ini, baru kita balik. Biar nanti hasilnya itu bagus, lurus, nggak meleot-leot ya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Nah, ini udah mulai mateng, hasilnya itu terlihat gemuk-gemuk besar-besar ya. Kita angkat dan kita tiriskan. Setelah semua kita goreng, hasilnya seperti ini. Satu resep ini jadi 20 pieces. Untuk ide jualan bisa kita kemas dengan tempat mika, bagian bawahnya kita alasi dulu dengan kertas. Satu porsi aku isi 2 biji, aku tambahkan dengan sausnya yang aku beri tempat di plastik seperti ini ya. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat aku ini bisa kita jual per bijinya Rp2.500. Jadi per porsi Rp5.000 ya. Sajikan dengan bumbu siramannya. Rasanya itu enak banget ya, bagian luarnya itu garing. Bagian dalamnya juga enak, isian sayurnya ditambah dengan bumbu siramannya yang bikin nagih. Resep yang kedua. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu. Tambahkan 150 gram tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, 1 saset kaldu bubuk, aku menggunakan yang merek Royco rasa ayam yang harga 500-an, 1/4 sendok makan garam, sekitar setengah sendok teh lada bubuk. Ini aku kira-kira aja ya. Kita aduk dulu sampai rata. Masukkan 150 gram wortel yang udah aku parut menggunakan parutan keju. Tambahkan 30 gram atau sekitar 3 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Ini kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah tercampur rata, tambahkan sekitar 150 ml air sampai 200 ml ya. Untuk menambahkan airnya itu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Karena nanti kita menggunakan telur. Untuk tekstur itu sesuai besar kecilnya telur ya. Jadi kalau nanti kurang encer atau terlalu kental, itu juga bisa kita tambahkan air di belakangan. Seperti itu ya. Pokoknya kita tambahkan air dulu aja, nanti tekstur yang dihasilkan itu gimana gitu ya. Setelah tercampur rata, untuk tekstur yang aku inginkan tuh kayak gini ya. Jadi dia itu lembek tapi tidak encer. Lanjut tambahkan 1 butir telur berukuran sedang. Ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk penambahan telur ini jangan di skip ya, karena nanti biar setelah kita goreng dia bisa mengembang. Semakin banyak telur yang digunakan nanti mengembangnya semakin besar. Kalau teman-teman mau langsung menggunakan telur semua tanpa menggunakan air juga bisa ya. Jadi sesuai selera aja. Kalau mengembangnya mau lebih tambah besar itu pakai telur semua. Tapi memang modalnya nanti lebih banyak. Nah, ini udah tercampur rata. Untuk hasil tekstur akhirnya seperti ini. Siapkan 1 bungkus kulit pangsit, ini sekitar 40 lembar. Tapi kita harus panaskan dulu minyak ya. Setelah minyak panas, kita kecilkan api. Lalu kita isi kulit pangsitnya dengan adonan, cukup 1 sendok saja. Baru kita lipat ujung sama ujung kayak gini, baru ujung satunya juga. Dan langsung masuk ke dalam minyak.
Jadi setelah minyak panas itu apinya dikecilkan ya. Nanti kalau apinya terlalu besar, kulit pangsitnya sudah gosong tapi isiannya belum matang. Jadi biar nanti hasilnya itu matang semua sampai dalam dan juga rata, itu apinya yang kecil aja, tapi jangan terlalu kecil. Jadi sedang-sedang saja. Kita goreng sampai matang sempurna berwarna coklat keemasan. Walaupun tadi isiannya hanya sekitar 1 sendok makan, tapi ini setelah kita goreng jadi mengembang besar kayak gini ya. Kalau udah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Hasilnya terlihat besar-besar banget kayak gini ya. Untuk satu resep ini nanti jadi 40 buah. Kalau menurut aku itu lebih enak kalau digorengnya itu dadakan ya, jadi masih anget-anget. Tapi kalau nanti teman-teman mau digoreng dulu yang banyak, seperti itu juga bisa ya, karena memang nanti kulit pangsitnya juga masih crispy. Selain itu, walaupun sudah dingin, untuk isiannya juga tidak keras. Untuk ide jualan atau jajanan anak sekolah, ini bisa kita ambil satu seperti ini, bisa kita potong dengan pisau ataupun juga langsung dipotong-potong dengan gunting. Untuk per bijinya bisa kita jual Rp1.000. Jadi kalau ada yang beli 1.000, nanti kita ambil satu, kita potong-potong, kita beri bumbu dan tempatkan di plastik. Tapi kalau nanti ada yang beli 2.000 atau 3.000 atau 4.000, bisa kita potong-potong seperti ini dan masukkan di dalam gelas cup. Untuk bumbu aku menggunakan yang rasa balado dari Mazzoni, ditambah dengan saus sambal. Kalau teman-teman mau menggunakan rasa yang lain juga bisa ya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya tercampur merata. Di sini aku kemas menggunakan gelas cup ukuran 200 ml. Tapi kalau teman-teman juga mau dimasukkan ke dalam plastik, walaupun beli 4.000 juga bisa ya. Jadi sesuaikan aja dengan modal, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Di bagian atasnya aku tambahkan juga dengan bumbu tabur dan saus kembali. Lalu lengkapi juga dengan tusuk biar memudahkan dalam menikmatinya. Jajanan ini bisa kita jual untuk jajanan anak sekolah, jajanan pinggir jalan, ataupun ide jualan depan rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga kedua resep ini menginspirasi. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!